Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 5 manajemen risiko. Nah, kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Denny Mulivarianto dengan NIM 64231 909. Lalu saya Rangga Pradita dengan NIM 64232280. Saya Vicky Bidantoro Yuniarti, NIM 642318849. Saya Rimbun Jaya 64 23 2789. Kita akan mereview jurnal satu yaitu dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Proses PT Multiply Sarana Indotama dengan metode Human Research Analysis dan HAZOP. Tujuan penelitian yang pertama itu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkait dengan faktor manusia dan potensi bahaya dalam operasional PT Multiply Sarana Indotama PT MSI menggunakan pendekatan Human Reliability Analysis HRA dan Hazard and Operability Studies HAZOP. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai titik-titik kritis operasional dan memberikan rekomendasi langkah mitigasi yang sesuai guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Variabel yang digunakan dalam konteks manajemen risiko operasional kualitatif ini, variabel utama yang dianalisis adalah risiko yang timbul dari faktor manusia, human error, dan penyimpangan dalam proses operasional. Variabel yang digunakan dalam analisis penilaian risiko, khususnya HRA, untuk menentukan prioritas risiko meliputi satu probabilitas kejadian likelihood level, dua dampak yang ditimbulkan, consequence level, tiga nilai total risiko dihitung dari perkalian skor kriteria yang menentukan tingkat prioritas mitigasi. Fokus spesifik dalam identifikasi risiko adalah kelalaian penggunaan alat pelindung diri APD dan ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasional seperti pre-start checklist dan pemanasan mesin. Dan sini ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Rangga Pramudita. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua alat analisis utama, yaitu Human Reliability Analysis atau disingkat HRA dan Hazard and Operability Studies atau HAZOP. 1. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada supervisor dan pemilik usaha untuk memperoleh informasi mengenai prosedur operasional dan potensi risiko. Yang kedua, proses analisis atau HRA digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan manusia dalam operasional yang berisiko tinggi, seperti kelalaian APD, pemeriksaan peralatan, dan prosedur pemanasan mesin. HAZOP bisa digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam proses operasional yang dapat menyebabkan kecelakaan atau gangguan dengan menganalisis potensi deviasi dari kondisi operasi yang diharapkan. Yang ketiga, evaluasi risiko. Risiko dievaluasi berdasarkan probabilitas kejadian dan dampak atau tingkat keparahan yang kemudian diberi skor untuk menentukan prioritas mitigasi. Proses ini mencakup tahapan perumusan masalah, analisis tugas atau task analisis, identifikasi kesalahan atau error identification, hingga penyusunan peta risiko, risk matrix. Lalu Dan selanjutnya D, hasil hasil penelitian penelitian. akan dibacakan oleh Rimbun Jaya. Baiklah, untuk dari jurnal yang kami review, untuk hasil penelitiannya sebagai berikut. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi PT MSI atau MSI sebagian besar bersumber dari faktor manusia dan kurangnya kedisiplinan terhadap prosedur operasional. Satu, risiko paling signifikan atau prioritas tertinggi yaitu kelalaian dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD menepati peringkat tertinggi dalam skor
total 12, kategori sedang. 2. Resiko tinggi lainnya, yaitu operator yang tidak melakukan prosedur pemanasan mesin atau warm up sebelum digunakan dengan skor total 10, kategori sedang. Resiko sedang tambahan yaitu kelalaian dalam pengecekan pre-start checklist atau skor 8 dan pengoperasian alat dengan kecepatan atau tenaga berlebihan, skor 5. Rekomendasi mitigasi yaitu diperlukan peningkatan pengawasan, pelatihan keselamatan, dan perbaikan prosedur operasional di PT MSI. Disarankan untuk mewajibkan pemeriksaan harian APD, menerapkan sistem checklist digital, dan memperkuat penegakan sanksi atau inisiatif. Dan di sini review jurnal kedua yaitu judulnya dengan analisis manajemen risiko keamanan pembayaran UKT mahasiswa via minimarket Alfamart atau Indomaret menggunakan metode COVID 2019 studi kasus mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Tujuan penelitian akan dibacakan oleh Vicky Widiantoro. Selanjutnya, A. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menyelidiki manajemen risiko keamanan informasi pada sistem pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau UBB melalui minimarket atau Alfamart atau Indomaret menggunakan pendekatan COVID 2019. Penelitian ini juga untuk mengetahui resiko-resiko yang ditimbulkan dalam proses pembayaran UKT melalui minimarket dan memberikan rekomendasi perbaikan Bangka Belitung 2025. Di sini juga ada variabel yang digunakan. Variabel utama yang dianalisis adalah manajemen risiko keamanan informasi pada sistem pembayaran UKT mahasiswa UBB. Analisis ini menggunakan kerangka kerja COVID 2019 yang berfokus pada evaluasi desain, faktor, dan proses domain APO, DSS, by MIA. Variabel yang terperinci mencakup persepsi mahasiswa terhadap 1. Strategi perusahaan, enterprise strategi, 2. Tujuan perusahaan, enterprise goals, termasuk kepatuhan terhadap aturan eksternal. 3. Profil risiko, risk profile, seperti serangan logis, logical attacks, dan kegagalan manajemen proyek. Udah 7 menit, Pik. Bentar. Belum. Dan sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja COVID 2019. Metode yang digunakan meliputi tahapan 1. Pengumpulan data melalui pembagian kuesioner Google Form yang berisi 20 pertanyaan kepada target narasumber. Narasumber 30 orang mahasiswa Universitas Bangka Belitung dari 6 fakultas yang berbeda. 3. Analisis menghitung level kapabilitas, menganalisis kesenjangan gap analisis dengan membandingkan kondisi kapabilitas TI saat ini dengan target yang diharapkan. Hasil penelitian akan dibacakan oleh Rimbun Jaya. Hasil penelitian, sistem pembayaran UKT melalui minimarket dinilai sudah cukup efektif dan aman, dan diapresiasi oleh mahasiswa karena dinilai modern, efisiensi, dan mudah diakses. Namun, di dalam hasil penelitian tersebut, ada beberapa temuan kritis. Pertama, risiko prioritas, yang dimana risiko tertinggi adalah ancaman keamanan siber, logical attacks, atau skor 16, dan kegagalan dalam pembayaran, manajemen life, atau capital program, dan project skor 15. 2. Kepatuhan regulasi, yang dimana kepatuhan regulasi tersebut adalah kepatuhan terhadap aturan eksternal, compliance recruitment, mendapat nilai terendah, yaitu skor 2,8, menunjukkan perlunya peningkatan regulasi. 3. Proses kunci COVID, yaitu 4 proses COVID 2019 yang menjadi fokus prioritas adalah B, A, I 104, manajemen ketersediaan dan kapasitas
nilai 100. BAI 11, pengembangan solusi TL nilai 95. BA 103 identifikasi ancaman nilai 85 dan BA 106 manajemen perubahan sistem keamanan dinilai 85. Di sini juga Tinjauan kritis. kritis. Penelitian ini memiliki kekuatan metodologis karena menggunakan kerangka kerja tata kelola TL global yang terperinci COVID 2019 untuk mengevaluasi sistem yang bersifat sensitif dan real time. Hal ini memberikan dasar yang struktur untuk mengidentifikasi dan menilai proses TL. Namun keterbatasan utama adalah bahwa analisis risiko dan kapabilitas sistem didasarkan terutama pada persepsi 30 mahasiswa sebagai pengguna layanan. Data ini mungkin tidak mencerminkan secara akurat kondisi internal tata kelola teknologi di universitas atau risiko operasional di pihak penyedia layanan minimarket. Meskipun penelitian menyarankan perlunya keterlibatan pegawai minimarket di masa depan, temuan mengenai rendahnya kepatuhan terhadap aturan eksternal merupakan hasil kritis yang membutuhkan tindak lanjut segera dari pihak universitas. Dan di sini ada review jurnal ketiga kami yang terakhir, yaitu strategi penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 3100 2018 dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Di sini ada tujuan penelitian yang akan dibacakan oleh Rangga Pramudita. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama menentukan faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan risiko pemerintah daerah Kabupaten Kaimana tidak berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, merancang strategi manajemen risiko yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik kearifan lokal guna meningkatkan kinerja instansi di lingkungan pemerintah dan daerah Kabupaten Kaimana. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan manajemen risiko berbasis Standar Nasional Indonesia ISO 31.000/2018 termasuk prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko dalam pelaksanaan program kegiatan strategis pemerintah daerah. Di sini variabel yang Selanjutnya, digunakan diantaranya variabel utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1. Manajemen risiko berbasis SNI ISO 3118. 2. Kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Faktor-faktor yang dianalisis terkait efektivitas manajemen risiko MR meliputi waktu penerapan MR relatif baru dimulai tahun 2022, tingkat pelaksanaan baru pada tingkat operasional, organisasi, dan ketersediaan penganggaran yang sangat terbatas untuk penilaian evaluasi risiko. Dan ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Vicky Fidiantoro. Terus C, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. 1. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Teknik pengambilan sampel adalah purposif dan bola salju Sauber. Jumlah person yang diwawancarai adalah 5 orang yang berasal dari unsur top manajemen. 2. Pengumpulan data dilakukan untuk wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi, dokumentasi, dan FGD atau focus group discussion. 3. Pengolahan data, penggunaan teknik triangulasi atau gabungan dengan metode interaktif, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Untuk memperkuat hasil penelitian ini juga didukung dengan analisis SWOT. Sini ada hasil penelitian yang akan dibacakan oleh Ribun Jaya.
Baik, untuk hasil penelitian di jurnal ini adalah pertama, kondisi awal penerapan MR, penerapan manajemen risiko di Kabupaten Kaimana masih tergolong baru, ditetapkan pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Kaimana nomor 30 tahun 2002. Dua, tingkat kinerja MR, meskipun tata kelola keuangan sudah mendapatkan predikat WTP, kapabilitas PIF level 3 dan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada level 3. Nilai indeks penerapan manajemen risiko baru mencapai 3,063. 3. Faktor penyebab efektivitas indeks penerapan MR yang belum optimal disebabkan oleh MR yang relatif baru dilaksanakan. Penerapan MR baru pada tingkat operasional organisasi belum menyeluruh dan penganggaran yang saat ini terbatas di setiap organisasi belum menyeluruh perangkat daerah OPD untuk melakukan penilaian atau evaluasi risiko. 4. Strategi penerapan rancangan, strategi penerapan MR berbasis SNI atau ISO 31.000 strip 2018 yang disarankan meliputi langkah-langkah sistematis dimulai dari penetapan konteks internal dan eksternal, mengidentifikasi risiko menggunakan analisis SWOT, menilai risiko, menentukan dan mengimplementasikan respon risiko, hingga memantau, meninjau, dan melaporkan secara berkala. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi dan mencapai tujuan dengan pengelolaan risiko secara sistematis. Dan yang terakhir, yaitu ada tinjauan kritis, diantaranya kekuatan metodologi penelitiannya relevan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang kuat, studi kasus, wawancara mendalam, dan triangulasi untuk menggali faktor penghambat dari perspektif top manajemen. Penggunaan standar SNI ISO 31000 2018 memberikan landasan teoritis yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan. Dua, keterbatasan fokus meskipun bertujuan merancang strategi yang sesuai dengan kearifan lokal, hasil yang disajikan lebih fokus pada kerangka kerja dan prosedur standar ISO 31000, detail spesifik mengenai bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam langkah-langkah mitigasi atau manajemen risiko. Tidak dijelaskan secara rinci dalam ringkasan hasil. Ketiga, keterbatasan data, analisis faktor-faktor penyebab kurang efektivitas, nilai 3063 didasarkan pada 5 narasumber dari top manajemen. Walaupun ini memadai untuk studi kasus, memperluas jumlah narasumber hingga ke tingkat operasional OPD yang berbeda, yang tertera di tabel 1. Mungkin memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala implementasi sehari-hari. Itu saja presentasi dari kelompok kami untuk mereview 3 jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oleh. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Nggak ada pertanyaan kan? Tidak ada. Sudah cukup jelas.